Gimana kalau lu yang bikin kami puas? Lepasin gue. Berani ganggu anggota geng naga hitam. Bos kami, Tuan Zhang Chenggong, dia itu raja bawah tanah kota sungai. Dia didukung oleh Gubernur Zhao yang baru datang ke kota sungai. Hari ini lu jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Hati-hati om, gue cari bantuan. Tolong, ada yang bisa bantu. Serang. Misi penyamaran kali ini, Kepala Negara Nagara Pusaka, melibatkan kepentingan yang sangat besar. Xiaoji. Xiaoji pemimpin kuil naga, kamu sebagai pemimpin kuil naga. Kamu perlu mengganti identitas, mencari segala cara. Mendekati Jiang Tianfan, mendapatkan jaringan hubungan dunia baru grup. Lalu memberantasnya sekaligus. Ini adalah negara pusaka saya. Misi rahasia tertinggi. Bahkan istri kamu, putri pun tidak boleh tahu. Demi negara pusaka, tidak boleh menolak. Bos, Ini adalah dari kantor saya, Jiang Tianfan, Kepala Organisasi Pengkhianat Negara, kunci berangkas. Yang ada di dalamnya adalah pemberontakan Lukman Santoso, daftar yang dia inginkan. Kali ini jika saya tidak bisa bertahan, nanti kamu adalah Raja Dunia Baru. menyamar begitu lama, akhirnya akan mendapatkan daftarnya. Saya tahu. Lukman Santoso, anak buah yang berkhianat. Serahkan jaringan hubungan dunia baru grup. Daftar jaringan hubungannya. Mungkin saya akan mengampuni nyawa kalian. Bos. Xiaoji, kelompok kalian. Hanya kamu yang pantas disebut orang. Begitu jago bertarung. Kenapa kamu mengikutinya? Bunuh dia. Dunia baru akan menjadi milik kita. Kamu pantas? Lihat seberapa jago kamu bertarung. Serang. Cepat bawa semua orang ke sini untukku. Bos Chandra Kak Kyo. Sakti bawahan Xiaoji. Kak Chomu sudah selesai bertarung? Aduh, sakit sekali. Lihat apa? Bantu aku ke rumah sakit dong. Xiao Shuyao, putri Xiaoji. Pergi sana kantuk, pergi sana kantuk. Dujuan, istri Xiaoji. Yao Yao, kamu sedang apa? Ini diajarkan ayahku padaku ketika aku mengantuk, tarik telinga dan baca mantra Yao Yao, jadi tidak ngantuk lagi. Kantuk berlebihan juga gejala penyakit. Harus dioperasi untuk sembuh total, biaya pengobatan setidaknya 200.000. 200.000. Di mana aku cari uang sebanyak ini? Suster dokter di mana? Ayah Yao Yao tidak enak mau dipeluk. Yao Yao. Dokter. Kak Kiao, kamu ini apa? Joko, Kamu ini. Bro, kamu tidak bilang punya keluarga. Sudah berapa kali aku bilang padamu, jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Dan kamu juga. Aku suruh kamu aborsi dia, tapi kamu tidak dengar. Harus melahirkan anak haram ini. Jozhi, apa katamu? Wanita brengsek berani memukulku. Jangan kira karena sudah tidur denganku beberapa kali, bisa seenaknya menyuruh-nyuruhku. Aku beritahu kamu, seperti kamu ini. Dalam setahun aku tidak tahu berapa kali ketemu, berapa banyak. Mau uang ya? Ini untukmu. Ambil. Aku yang buta. Ayah, aku benci, Ken. Minggir, aku benci kamu, ayah. Ayo pergi. Tidak bilang, kamu punya keluarga. Keluarga apa? Cuman di daerah lampu merah.
Sudah tidur dengannya beberapa kali melahirkan anak untukku. Sehari-hari dia menggangguku minta uang. Ini nasib kita baik. Kunci itu. Aduh, aku tinggalkan di mobil. Aku ambilkan untukmu. Tidak usah. Besok berikan padaku saja. Kamu di sini. Aku tenang. Baik, bos. Jaga baik-baik, bos. Istri anak perempuan. Maaf. Tunggu besok aku serahkan daftarnya. Semuanya akan berakhir. Bos Josie adalah mata-mata. Dia bawa kunci dan lari. Bro, sembunyinya dalam sekali. Kalau begitu jangan salahkan aku tidak sungkan. Zhao, anggota kuil naga bos naik mobil. Xiaoji. Kamu mau pergi kemana dengan tergesa-gesa? Coba lihat, siapa ini? Hahaha. Putri dan istri. Xiaoji, jangan urusi kami. Kamu lakukan urusanmu sendiri. Cepat selamatkan aku dan ibu. Apakah kamu tidak peduli dengan hidup mati mereka? Aku menganggapmu sebagai saudara. Kamu malah mengkhianatiku. Kamu tahu daftar itu seberapa pentingnya? Jiang Tianfan menggunakan wanita dan anak-anak sebagai sandera. Apakah kamu masih seorang pria? Lepaskan mereka. Kalau kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku jika aku balas. Hahaha. Ayah, cepat selamatkan kami. Lihatlah, kulit ini sangat halus. Jika dibuat sayatan di sini, betapa sakitnya. Aku akan menghitung sampai 3. Serahkan daftarnya padaku. 3. Cepat selamatkan kami. Cepat selamatkan aku dan ibu. 2. Cepat selamatkan aku dan ibu. 2. Lari, cepat lari. Dasar pelacur. Xiaoxi. Aku sudah membunuh mereka. Daftar ini sangat penting, jangan berikan. Maaf. Aku bukan ayah yang baik, juga bukan suami yang layak. Maaf. Xiaoji, kembalilah. Aku membunuhnya. Jangan, ayah. Apa kesalahan Yoyo? Yoyo akan berubah. Yang namanya menyebabkan kematian ibu. Ayah orang jahat. Orang jahat. Aku benci dia. Ini anak siapa? Xiaoji, Menghadap kepala negara, menghadap kepala negara. kali ini kamu mendapatkan daftar membantu negara pusaka membersihkan banyak elemen jahat. Jasa sebesar ini, apa hadiah yang kamu inginkan? Kepala negara, saya merasa menerimanya dengan malu. Tidak berani membicarakan hadiah apapun. Putri saya hingga kini tidak diketahui nasibnya, hanya memohon kepala negara dapat mengizinkan saya pensiun dan pulang ke kampung halaman. Menemukan putri saya. Mencari putri boleh, tapi posisi kepala kuil naga tetap harus dipertahankan. 100.000 prajurit pilihan kuil naga siap kamu perintah. Begitu negara pusaka dalam kesulitan. Saya pasti akan berjuang untuk negara pusaka. Mohon bantuan kalian semua. Menemukan putri saya. Bos, urusanmu adalah urusan kami. Kami pasti akan membantumu menemukan Yoyo. Selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun, Yao Yao. Ayah, aku sangat mengantuk. Ayah akan mengajarimu satu trik kutu tidur cepat pergi. Kutu tidur cepat pergi. Yah, telingaku sangat gatal. Putri, aku telah mencarimu selama 15 tahun. Kamu di mana sebenarnya? Gadis ini terlihat agak mirip Du Juan. Xiao Fangfang, apakah itu Xiao Fangfang? Xiao Fangfang. Oh, kamu ada paket. Oh. Kutu tidur cepat pergi. Kutu tidur cepat pergi. Awas ngantuk. Awas ngantuk. Awas ngantuk. Ayah, telingaku gatal. Masih ngantuk? Enggak. Om. Kok kamu bisa? Oh, ini. Minggir semua, bangsat. Lu yang gua maksud kurir brengsek, minggir. Ganti rugi. Suruh gua ganti rugi. Tua bangka. Mau mati ya? Dia nggak ada hubungannya. Kalau berani hadapi gue. Cewek yang baik, jelas-jelas nggak bisa melawan preman. Masih mau melindungi gua. Hadapi lo. Kebetulan dia baru saja bikin gua kesal. Gua lagi kesel banget nih. Gimana kalau lu yang bikin kami puas? Lepasin gue. Berani ganggu anggota geng naga hitam. Bos kami, Tuan Zhang Cenggong, dia itu raja bawah tanah kota sungai. Dia didukung oleh Gubernur Zhao yang baru datang ke kota sungai. Hari ini lu jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Hati-hati Om, gue cari bantuan. Tolong, ada yang bisa bantu. Serang. Berhenti. Gubernur Zhao, ada apa gerangan Anda datang ke sini? Pulang sana dan beritahu Zhang Gongcheng. Kalau aku lihat kalian dari geng naga hitam lagi menindas dan memonopoli pasar, maka keluarga Zhang tidak perlu ada lagi di dunia ini. Ya. Di sini Pak, aku sudah dapat bantuan. Bagaimana dengan para preman itu? Sudah diusir semua. Syukurlah. Oh. Paketmu, tolong tanda terima. Terima kasih Pak. Anda hebat sekali. Kalau sudah tidak ada masalah lagi, aku pulang dulu ya. Besok aku masih harus menikah. Lain waktu aku traktir makan. Dah, Pak. Jimat pelindung. Ada apa, Bos? Cari informasi tentang gadis itu. Tadi tidak terlalu jelas melihatnya. Sepertinya ada jimat pelindung yang mirip dengan Yao Yao, ya. Hamba segera mencari tahu. Pergilah. Akhir-akhir ini, ayahku sedang berusaha menjalin hubungan dengan gubernur baru, Zhang Shuyang, putri Zhang Gongcheng. Begitu hubungannya terjalin, keluarga Zhang di kota sungai, Guyadong, pacar Xiao Fangfang, bisa berkuasa mutlak. Kesempatan yang kuberikan ini harus kau hargai, ya? Aku mengerti. Asalkan besok, sebelum pernikahan, setelah rumahnya berhasil kucuri dan kuhancurkan, kita langsung gelar pernikahan. Perempuan bodoh itu masih bermimpi menikah denganmu. Menurutmu, kalau dia tahu pengantinnya adalah aku, bukan dia, apa dia akan langsung gila? Ya dong. Kalian berdua sedang apa? Siapa dia? Halo, saya Zhang Shuyah. Ayah saya adalah yang termasyhur, Raja Bawah Tanah Kota Sungai, Zhang Gongcheng. Selain itu, saya juga atasan Guyadong. Ya dong, aku lihat kalian berdua tadi berpegangan tangan. Ada apa ini? Bapak Zhang berjasa mengenalkan saya. Saya hanya sedang mengungkapkan terima kasih saja. Benar? Kamu pikir semua orang sama kampungannya sepertimu, tidak mengerti etika sosial? Kamu. Apa kamu tidak percaya padaku? Tidak, mana mungkin ya dong. Kita berdua sudah tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku begitu baik padamu. Kamu tahu itu. Dan lagi, kita besok akan menikah. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Lihat, ini aku habiskan penghasilan 3 bulan untuk membeli jas pernikahan untukmu. Kamu juga bisa memakainya untuk kerja sehari-hari.
Sudah, kalau begitu aku antar Bapak Zhang pulang dulu. Baik, aku tunggu di rumah. Ini barang pasar loak apa? Besok pakai yang haute couture yang kubeli untukmu. Bos, kami sudah menyelidiki gadis ini. Saat dia berumur 5 tahun, diadopsi oleh ayah angkatnya, Xiao Tianquan. Usianya cocok dengan Yao Yao. Aku punya firasat. Dia adalah putriku. Tapi bos, tempat Xiao Fangfang tinggal sedang digusur sekarang. Mungkin tidak aman. Penggusuran. Aku akan ke sana sekarang. Ya dong. Aku merasa seperti bermimpi. Aku akhirnya akan menikahimu. Fang Fang, selama ini berkat kamu. Jika tidak ada kamu, aku tidak akan punya uang untuk menyelesaikan sekolah. Segala yang telah kamu berikan padaku, semua aku ingat. Aku bersumpah, di masa depan pasti akan baik padamu. Fang Fang, aku sudah menyusun satu perjanjian pranikah tentang harta. Kamu tanda tangan saja. Ini juga untuk jaminanmu. Harta sebelum nikahmu. Setelah menikah, semuanya tetap milikmu. Uang yang akan kudapatkan nanti, semua akan kau kelola. Ya dong, kau terlalu baik padaku. Nah, aku akan ke hotel dulu untuk persiapan. Kamu, tapi pengantin hari ini harus hadir dengan pakaian terbaik. Nanti aku akan menyuruh mobil pengantin menjemputmu. Ibu, apakah kau melihat dari surga? Akhirnya aku akan menikah. Sudah dapat. Wanita bodoh ini masih percaya bahwa yang ditandatanganinya adalah perjanjian harta sebelum nikah. Perjanjian harta sebelum nikah. Perjanjian pengalihan properti. Sama sekali tidak menyadari yang tersembunyi di dalamnya, perjanjian pengalihan properti. Sekarang kau adalah pemilik rumah ini. Setelah menandatangani izin pembongkaran, mereka bisa membongkar rumahnya. Jika dia mencoba menghalangi, aku akan menanganinya. Si bodoh itu mungkin masih bermimpi, mimpi indah tentang pernikahan. Jalan. Yao Yao, apakah itu kau? Jangan sampai terjadi apa-apa. Ibu, sudah bertahun-tahun berlalu. Aku sudah tidak ingat seperti apa rupanya. Tapi aku akan selalu ingat. Dia dulu meninggalkan kami, ibu dan anak perempuan, membuat kami terpisah selamanya, membuatku tidak punya rumah. Tapi setelah hari ini, aku akan memiliki rumah milikku sendiri. Bisa bertemu pria baik seperti Yadong. Ibu, jika kau masih hidup, pasti kau akan mendoakan kami berdua. Maju terus rumah di sini, hancurkan sampai rata. Berhenti. Mau mati, bahkan ekskavator berani kau halangi. Siapa yang suruh kalian merobohkan? Lihat baik-baik, pemilik rumah sudah tanda tangan sah dan legal. Cepat pergi dari sini. Tanda tangan pemilik rumah, Guyadong. Padahal akulah pemilik rumah ini. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Jangan pedulikan dia, maju terus. Ini satu-satunya rumahku, kalian tidak boleh merobohkannya. Kau perempuan sialan. Jangan buat keributan di sini. Ini perintah dari Tuan Zhang. Jika waktunya terbuang, kau bisa ganti rugi. Singkirkan kakimu dariku. Apa katamu? Aku tidak dengar. Kasih, ambil sendiri. Hehe. Kasih ke aku. Kembalikan padaku. Aduh, kalian jangan keterlaluan. Begitulah cara kerja grup kami. Tidak terima? Kembalikan jimat keselamatanku. Kalau minta tolong, tunjukkan sikap yang pantas. Sujud. Aku mohon. Jimat itu satu-satunya peninggalan ibuku untukku. Tolong kembalikan padaku. Tadi kan sok jago, lanjutkan. Maafkan aku yang salah. Ku mohon kembalikan jimat keselamatanku. Boleh, merangkaklah seperti anjing dan jilat sepatuku. Kalau sudah bersih, akan ku kembalikan. Baik, gusur rumahnya.
Mana yang bisa kau urus? Tolong aku siapapun. Lebih cepat lagi. Oke, kita lihat saja kamu bisa mengurus yang mana. Aduh, Aduh. Dasar perempuan brengsek. Berani-beraninya menendangku. Jimat sialan ini, kamu anggap ini harta karun. Kalau kamu memang ingin mati, aku kabulkan. Gali lubang dan kubur dia. Kalau ada masalah, Tuan Zhang yang urus. Mengapa hidupku selalu sial begini? Aku cuma ingin punya keluarga yang sederhana dan bahagia. Ya dong, apa kamu benar-benar menipuku? Ibu, ayah angkat. Aku datang menemani kalian. berhenti. Lari. Ampun. Semua ini ulahmu? Aku orangnya Raja Bawah Tanah Kota Sungai, Pak Zhang. Pak Zhang sedang minum teh dengan Gubernur Zhao. Tolong pertimbangkan mereka, ampuni nyawaku. Pak Zhang dan Gubernur apa itu? Hari ini, bahkan Dewa Langit pun aku tak akan beri muka. Fang, kau baik-baik saja? Pak, terima kasih sudah menolongku lagi. Perkawinan yang indah, kok bisa jadi begini? Aku juga tidak tahu. Ya dong bilang akan ada mobil menjemputku. Tapi sudah segini mobilnya belum datang. Tim pembongkaran malah datang duluan. Di izin pembongkarannya masih tertulis nama Yadong. Jangan-jangan kau ditipunya? Tidak mungkin, Yadong tidak akan menipuku. Aku akan menanyakannya. Aku akan mengantarmu. Yadong, aku tidak percaya kau menipuku. Segera ke rumah sakit, aku akan telepon Zhou. Suruh dia memberimu lampu hijau. Dalam setengah jam, aku mau tahu hasilnya. Mengerti? Ibu? Ini adalah menantu perempuan Anda, Zhang Xiui. Ibu iya. Aduh, lihat-lihat. Sangat cantik ya. Ya ampun, ini adalah Raja Bawah Tanah Kota Sungai, Putri Tuan Zhang ya. Benar-benar cantik sekali. Ibu Yadong, anakmu nanti ya, masa depannya sangat cerah. Mawar kamu akhirnya berhasil keluar dari kesulitan. Anak ini ya, begitu lulus langsung masuk perusahaan besar. Putri Bos Zhang, sekarang lagi tertarik padanya. Kamu ya, nanti tinggal menikmati hidup enak saja. Betul sekali. Dibandingkan dengan Xiao Fangfang itu, si jelek, miskin, dan bodoh. Menantu perempuanmu ini benar-benar jauh lebih baik. Jangan sebut-sebut dia lagi. Setiap hari lihat wajah sialnya itu. Sial. Haha, ayo bersulang. Hahaha. Iya. Kenapa ayahmu tidak terlihat datang? Ayahku sedang bertemu dengan gubernur, nanti datang. Selanjutnya, mari kita persilakan pengantin pria terlebih dahulu. Naik ke panggung. Paman, aku duluan ya. Teman-teman, para tamu undangan, di hari yang indah dan penuh berkah ini, kami ucapkan selamat kepada Bapak Gu Yadong dan Ibu Zhang Xiuya atas pernikahan mereka. Yadong, kenapa nama yang tercantum di izin pembongkaran adalah namamu? Kenapa kau tidak menjemputku? Apa kau benar-benar membohongiku? Silakan maju ke depan. Naiklah ke sini wanita yang paling kucintai, Zhang Xiuya. Yadong, pasti ada kesalahpahaman di sini. Tidak mungkin kau membohongiku. Kita sudah hidup bersama lebih dari 10 tahun. Kau bilang akan menikahiku. Butuh 10 tahun untuk bisa berbagi perahu dan 100 tahun untuk berbagi ranjang. Mari kita sambut sang pengantin wanita.
Hentikan. Sayang, tes DNA hasilnya akan segera keluar. Aku rasa dia adalah putri kita. Tak kusangka, setelah 15 tahun masih bisa menghadiri pernikahan Yao Yao. Tenang saja, aku pasti akan membuat Yao Yao bahagia. Wah, pedagang kaki lima ngapain kesini? Iya, benar. Ini tempat yang pantas buatmu. Ini kan hotel mewah. Nggak ada yang makan sate. Baru masuk udah bau miskin. Ini tempat yang pantas buatmu, cepat pergi dari sini. Ya dong, kenapa? Kenapa kau menipuku? Oh, waktu itu sudah cari orang buat habisin kamu. Saat penggusuran ini masih belum beres juga. Kamu benar-benar seperti kecoak, bikin mual. Kamu semua ini ulahmu? Ya dong, pasti kamu punya alasan kan? Kita nggak usah kerja di perusahaannya. Kita cari kerjaan baru sama saja. Kamu kan hebat. Tanpa dia masa depan kita tetap cerah. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu. Urusan anakku. Ya dong, katakan. Apa dia yang memaksamu? Beresin nggak sih? Bodohnya bikin jijik. Mau tahu jawabannya? Aku kasih tahu jawabannya. Aku memang mencintainya, dia juga yang akan kunikahi. Aku tidak akan menikah dengan wanita yang penuh minyak dan kasar, kampungan sampai bikin mual seperti itu. Jangan macam-macam, jangan macam-macam. Jangan paksa aku berkonflik denganmu. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Apa salahku? Selama bertahun-tahun ini, aku selalu tulus padamu. Merawatmu dengan baik. Kenapa kau mengkhianatiku? Orang ingin naik ke atas. Air mengalir ke bawah. Jangan bicarakan tentang pengkhianatan atau tidak. Yang Shuya bisa berikan padaku, kau takkan bisa memberikannya seumur hidup. Kalau jadi kau, juga akan memilih begitu. Aku tidak akan. Kau tak punya uang untuk kuliah. Akulah yang membiayaimu. Kau dan ibumu tidur di jalanan, akulah yang membawa kalian pulang. Guyadong, saat kau paling sulit, hanya aku yang tidak meninggalkanmu, selalu membantumu. Tak kusangka kau adalah orang yang suka pamer dan tidak tahu balas budi. Jangan anggap dirimu begitu mulia. Pengorbanan yang kamu sebut-sebut itu bisa berharga berapa sih? Mengungkit masa lalu kan cuma mau uang. Pengemis busuk. Mau berapapun aku kasih. Ambil uangnya dan cepat pergi. Apa yang aku mau itu uang. Aku sudah berkorban segalanya. Bisa diganti dengan uang? Keluargamu benar-benar membuatku jijik. Uang ini tidak akan aku ambil, tapi rumah ayah angkatku harus dikembalikan padaku. Aku sama sekali tidak setuju dengan penggusuran. Kalau mau dikembalikan, ya dikembalikan. Jujur saja aku beritahu, rumahmu ini sudah ditetapkan sebagai bagian dari pusat bisnis baru dalam rencana pembangunan. Kalau rumahmu tidak digusur, bagaimana proyekku bisa selesai? Aku tidak hanya akan menggusur, tapi juga akan menggusurnya sampai bersih. Guyadong, kamu selama ini memperlakukan aku seperti orang bodoh yang ditipu. Kamu cuma mau rumah ini. Rumah ini pasti akan aku ambil kembali. Wah, besar sekali mulutmu. Kamu pikir kamu siapa? Aku belum menghitung utangmu. Panggil orang, tangkap dia. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Guyadong, kau benar-benar bisa melakukan hal apapun. Kau memang makhluk yang lebih buruk dari binatang. Hari ini adalah hari pernikahanku. Dia datang ke sini membuat keributan. Semua orang melihatnya dengan jelas. Benar, aku dan Xiao Fangfang sudah berpisah dengan damai. Dia yang terus-menerus mengganggu. Terus-menerus mengganggu. Guyadong, kau terlalu menganggap dirimu sebagai manusia ya. Aku sudah tidak memiliki rasa sayang lagi padamu. Aku hanya ingin rumah ayah angkatku. Aduh, berpisahlah dengan baik. Kalian kembalikan saja rumah itu kepadanya. Rumah ini harus dibongkar. Dia tidak mau dibongkar. Kalian malah menipu untuk membongkar rumahnya. Ini keterlaluan sekali. Aku ingatkan kalian, pusat perbelanjaan ini ditangani oleh Bangun Karya Grup kami. Ayahku siapa, kalian semua tahu. Sekarang dia sudah terhubung dengan gubernur baru. Aku menasihati kalian semua, jangan ikut campur. Hari ini kau bukan pengantin tapi memakai gaun pengantin. Aku khawatir orang-orang akan salah paham. Kalian buka pakaiannya.
Guyadong, aku benar-benar salah menilaimu. Kau memang binatang. Jadi hantu pun aku tidak akan membiarkan kalian berdua. Masih keras kepala, lanjutkan, buka. Salah sendiri. Ini terlalu semena-mena. Ayahnya adalah bos grup perusahaan, juga raja bawah tanah kota sungai. Sekarang sudah terhubung dengan gubernur. Kita tidak bisa melawannya. Bos, hasil DNA sudah keluar. Dia adalah putrimu. Hentikan. Tolong saya, Pak. Tenang saja, aku di sini. Kamu siapa? Berani ikut campur urusan keluarga Zhang? Menurutku dia pasti Xiao Fangfang pria hidung belangnya di luar. Semuanya, kalian tidak tahu. Yadong kami dialah yang jadi korban sebenarnya. Wanita inilah bilangnya cari uang di luar padahal cari pria hidung belang. Bahkan merenovasi rumah dan biayai sekolah Yadong kami. Pasa, Kamu mengada-ada. Aku kerja 2-3 pekerjaan sendirian dalam sehari. Cuma tidur beberapa jam. Setiap sen yang kudapat adalah hasil keringatku. Uang halal. Keringat? Mungkin keringat diranjang ya. Kamu cuma mau menindas Yadong kami. Karena dia orang baik. Wanita inilah Xiao Fangfang yang cari pria hidung belang di luar. Wah, Yadong kami tahu sampai menangis terseduh-seduh. Mau mati-matian. untungnya ada Shui. Dia menghargai Yadong, menasihati Yadong, dan mau menikahi Yadong. Hingga Yadong kami tidak kehilangan muka. Aku dan Yadong sudah sepakat tidak membongkar Xiao Fangfang soal cari pria hidung belang di luar. Soalnya, ini juga merusak nama baik Yadong. Tapi Xiao Fangfang, dasar perempuan lacur, masih mau minta lebih, ngotot terus. Bohong, kalian bohong. Aku tidak pernah melakukan hal yang menyakiti Gu Yadong. Kalian memutarbalikkan fakta. Berani berbuat, takut bertanggung jawab. Pria hidung belangmu bukannya ada di sampingmu, Pak yang cukup berwibawa. Tak kusangka sampai yang kayak gini bisa kamu sukai. Kayaknya kamu benar-benar lapar apa-apa aja dimakan. Aku yang paling tahu siapa dia. Berani lagi kamu mengada-ada, aku pukul sampai kamu tidak bisa bicara. Kamu berani pukul aku? Kamu tahu siapa ayahku? Kamu tahu ayahku punya hubungan apa dengan gubernur baru? Kamu tunggu saja. Kedepannya, saya masih harus banyak bergantung pada Gubernur Zhao, Zhang Gongcheng, Raja Bawah Tanah Kota Sungai. Jalankan bisnis dengan jujur. Jangan sampai saya mendengar kabar yang tidak baik. Pasti. Putri kesayangan. Angkat teleponnya. Untuk hari ini, sampai di sini saja. Kalau begitu, terima kasih Gubernur Zhao. Saya pamit dulu. Di seluruh kota sungai, siapa berani memukuli putri saya, Zhang Gongcheng? Kamu sudah bosan hidup? Ayahku akan segera datang. Kamu akan segera tahu betapa hebatnya ayahku. Seekor ular tanah lokal biasa, sehebat apa dia? Kamu sangat sombong. Tapi sebentar lagi, kamu tidak akan bisa sombong lagi. Karena ayahku adalah bos geng naga hitam, Raja Bawah Tanah Kota Sungai. Namanya di Kota Sungai dikenal oleh semua orang. Sekarang bahkan gubernur adalah tamu kehormatan ayahku. Nanti, seluruh Kota Sungai akan kami, keluarga Zhang, yang menentukan. Apa? Gubernur baru saja datang, langsung diajak kerjasama oleh bos Zhang. Kalau begitu, keluarga Zhang di Kota Sungai bisa berbuat sewenang-wenang dong. Ini benar-benar ketemu orang yang sulit. Gubernur baru, dia Zhao Lu. Sejak remaja sudah jadi pengikut di belakangku. Aku suruh dia ke timur, dia tidak berani ke barat. Aku suruh dia berlutut, dia tidak berani berdiri. Kamu benar-benar tidak takut mati ya? Berani bilang gubernur baru adalah anak buahmu. Kamu tahu gubernur baru itu jabatan apa? Gubernur menguasai seluruh kota sungai, mengelola semua urusan di kota sungai. Kalau dia mau siapa mati tengah malam, dewa kematian pun tidak berani menahannya sampai subuh. Menurutku kamu memang sengaja cari mati. Bahkan gubernur pun berani kamu langgar. Ayah saya sedang dalam perjalanan ke sini. Kebetulan dia datang, menangkapmu untuk dibawa ke gubernur baru. Lagi-lagi prestasi besar. Fang ya, sebenarnya urusan hari ini bisa berakhir dengan baik. Saya juga tidak ingin jadi seperti ini. Tapi pria liar di luar ini memukul Shuya, membuat gubernur baru marah. Sifat masalah ini jadi berbeda. Kamu fitnah saya boleh, jangan fitnah paman, kami bersih-bersih.
Fitnah. Kalau dia bukan pria liarmu di kota, kenapa dia sampai rela mati? Bahkan menghina gubernur baru. Masa dia ayahmu? Saya memang ayahnya. Fang tidak punya ayah dan ibu, kok tiba-tiba ada ayah? Aku cuma punya ayah angkat, tidak ada ayah lain. Ayah kandungku adalah sampah yang meninggalkan istri dan anaknya. Bahkan kalau dia masih hidup dan berdiri di hadapanku hari ini, aku tetap tidak akan mengakuinya. Sudah bertahun-tahun, tak kusangka kau masih membenciku seperti ini. Aku punya alasan saat itu. Tapi sekarang aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Pak, kami berjalan lurus dan duduk tegak, tidak perlu alasan untuk menutupi. Aku danmu cuma beberapa kali bertemu. Hari ini urusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Semuanya salahku yang membahayakanmu. Urusan mengakui ini sepertinya perlu direncanakan matang. Bantu anakku selesaikan dulu masalah yang ada sekarang, tidak apa-apa. Urusanmu hari ini pasti kubantu. Bahkan kalau Zhao Lu sendiri yang datang, melihatku juga harus bersujud padaku. Benar-benar tidak tahu diri. Tunggu sebentar, lihat apakah kau masih bisa sombong nanti. Fang, biar aku bantu luapkan amarahmu dulu. Hei, mau apa kau? Mau apa kau? Aku sekarang adalah orang keluarga Zhang. Lepaskan Yadong, aku akan minta ayahku memberimu ampun. Lepaskan cepat. Tamparan ini untukmu karena sikapmu yang palsu. Lepaskan aku. Tamparan ini untukmu karena suka yang baru dan benci yang lama. Tamparan ini untukmu karena tidak tahu balas budi. Fang, suruh dia lepaskan Yadong. Nanti Yadong bisa mati dipukulinya. Lepaskan Yadong, aku janji akan mengembalikan rumahmu. Kau harus menepati janjimu. Tentu. Pak, lepaskan dia dulu. Bagus, kalian pasangan brengsek ini berani memukul priaku. Hari ini aku tidak akan berhenti dengan kalian. Bos. Ayo pergi. Zhang Shuya, kamu mau ingkar janji? Kalian berdua hari ini tidak hanya merusak pernikahanku, tapi juga memukul priaku. Kamu pikir aku akan membiarkan kalian? Fang, jangan mudah percaya pada omongan sampah masyarakat. Aku bisa memukulnya sekali, bisa juga memukulnya 2 kali. Alasan aku membiarkannya hanya ingin memberitahumu, urusan ini belum selesai. Sejak kecil sampai besar, aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Bahkan ayahku tidak pernah memukulku. Kamu berani memukulku? Dengar ya, hari ini aku ambil nyawamu. Coba datang. Paman, aku tidak ingin kamu kenapa-kenapa karena aku. Tenang saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kelihatannya kamu benar-benar tidak tahu hebatnya ayahku. Gelar Raja Bawah Tanah Kota Sungai ini, siapa yang tidak gentar mendengarnya? Hari ini kamu memukul putrinya, kamu sudah mati. Apalagi sekarang ada gubernur yang mendukung kami. Tunggu saja nasibmu. Semua tanggung jawab aku yang tanggung. Baik itu Tuan Zhang maupun gubernur. Kalau mau nyawa, aku yang ganti. Tidak. Fang, kamu harus hidup dengan baik, baru pantas untuk ibumu. Hari ini kalian berdua tidak ada yang bisa selamat. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menentukan hidup matiku. Hari ini aku mau kamu berlutut dan minta maaf pada Fang, memohon pengampunannya, dan mengembalikan rumah padanya. Aku masih bisa memberimu jalan hidup. Kamu benar-benar gila. Seorang kakek tua bangka, masa bisa mengacaukan segalanya? Hanya seorang preman lokal yang menindas warga, berani begitu sombong dan sewenang-wenang, berani mengaku sebagai penguasa kota sungai. Hari ini justru aku yang akan mengacaukan segalanya. Lihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Siapa yang tidak takut mati berani memukul putriku? Bapak tidak ada di sini. Putri Bapak sudah diganggu. Siapa yang berani begitu? Berani mengganggu putriku? Dia itu tidak hanya mengganggu putri Bapak, mengganggu menantu laki-laki baru Bapak, bahkan tidak menghormati Bapak, bahkan mengancam akan menghancurkan keluarga Zhang kami. Sombong. Orang tua macam apa kamu ini? Hanya seorang tua yang brengsek. Kukira datang seorang yang hebat. Ternyata hanya seekor serangga busuk. Seret keluar dan kubur. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Serang saja aku. Aku sudah memberimu kesempatan. Siapa suruh kamu tidak menghargainya?
aksi. Seperti anak perempuan, seperti ayahnya. Hari ini aku benar-benar melihatnya. Tampaknya kehancuran keluarga Zhang kalian. Bagi warga kota sungai, pasti hal yang sangat baik. Sudah diambang kematian masih berani bicara sombong. Melihat seluruh kota sungai, hanya gubernur yang bisa menghancurkan keluarga Zhangku. Dan aku baru saja menyelesaikan kerja sama dengan Gubernur Zhao, melibat sekeliling seluruh kota sungai. Siapa yang bisa menggangguku? Zhang Gongcheng. Sekarang benar-benar tidak bisa lolos. Kami rakyat kecil, bagaimana bisa melawan orang seperti mereka? Kamu bilang Fang Fang juga sangat menyedihkan. Kalau dia tidak membuat keributan, tidak menuntut rumah, kan tidak ada masalah. Ya. Bagaimana Zhao Lu bisa bersekongkol denganmu? Nama Gubernur Zhao. Bagaimana bisa kamu sebut langsung? Kamu merasa matimu tidak cukup cepat ya? Zhao Lu 16-17 tahun. Sudah bekerja di belakangku. Jangan katakan menyebut namanya langsung, bahkan menyuruhnya berlutut padaku. Dia tidak berani bilang tidak. Kamu pikir kamu siapa? Gubernur Zhao berlutut padamu. Zhao Lu, aku mau kamu dalam 3 menit sampai di Hotel Grand Kota Sungai. Lewat waktu tidak ditunggu. Ambil hukuman sendiri. Tidak akan ditunggu. Hukumannya silakan terima sendiri. Bawahan mengerti. Dengan kecepatan tertinggi ke Hotel Grand Kota Sungai. Ah, kamu sedang bercanda denganku? Bahkan aku mau ketemu Gubernur Zhao juga harus lewat janji sekretaris. Kamu cuma telepon saja bisa langsung hubungi Gubernur Zhao? Kamu pikir kamu siapa? Bocah tua bangka, ini seru buatmu. Keluarga Zhang kami bukan takut ancaman. Hari ini kalian pasti mati. Paman, biar aku yang tanggung. Kita tidak mungkin menang melawan mereka. Aku akan cari cara agar mereka melepasmu. Aku tahu selama ini kamu sudah menderita banyak, sering dibully orang. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan biarkan siapapun bully kamu lagi. Patahkan kedua kaki bocah tua bangka ini. Bawa dia untuk dikubur hidup-hidup. Lepaskan gaun pengantin Xiao Fang Fang. Dia tidak pantas memakainya. Soal bagaimana menanganinya, terserah kalian. Gu Yadong, rumahnya aku tidak mau lagi. Semua konsekuensinya aku tanggung. Suruh dia lepaskan si paman. Dia sendiri yang cari mati, tidak ada yang bisa selamatkan. Salahkan dirimu sendiri. Kalau kamu tidak datang buat onar, semua akan baik-baik saja. Sekarang sudah terlambat untuk bicara apapun. Cepat, jangan tunda waktu pernikahanku. Ayo. Gubernur Zhao tiba. Gubernur Zhao kedatangan Anda. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Apa mataku tidak salah lihat? Ini Gubernur Zhao dari kota sungai kita. Ibu Yadong, kamu benar-benar punya anak yang hebat. Bahkan Gubernur Zhao datang merayakan pernikahan Yadong. Mawar, kalau nanti kamu sukses, jangan lupakan kami-kami ini ya. Gampang. Gubernur bisa datang ke sini semuanya berkat menantu perempuanku. Dan mertuanya. Tidak seperti Xiao Fang Fang ini hanya bisa membebani keluarga kami menjadi penghalang bagi Yadong. Bahkan berani datang mengacau pernikahan. Tidak apa-apa. Terima kasih, Gubernur Zhao sudah datang menghadiri pernikahan putri saya. Ada sedikit masalah kecil, saya akan segera urus dan kembali. Tolong jaga Gubernur dan harap Bapak berkenan minum beberapa gelas lagi. Tidak usah repot-repot, Bos Zhang. Ini. Sekarang kalian tahu kan siapa yang berkuasa di kota sungai ini? Ya, nanti mereka akan dapat pelajaran. Zhao Lu, kamu mengelola kota sungai ini dengan baik sekali. Orang-orang sembarangan berani menyebut diri Raja Bawah Tanah. Berani menyebut nama Gubernur Zhao langsung. Gubernur Zhao, orang ini sangat lancang. Saya akan segera bawa orang untuk menguburnya hidup-hidup. Zhang Gongcheng. Gubernur Zhao Anda ini. Bos Zhao Lu kurang pertimbangan membuat Anda terhina. Bos, aku tidak salah dengar kan? Gubernur Zhao yang terkenal ini ternyata kepada orang gila itu dengan sangat hormat. Jangan-jangan yang mereka katakan benar. Ayo bangun. Bos ada perintah untuk urusan malam ini? Aku tidak apa-apa tapi putriku. Orang di sampingku ini, Nyonya Xiao Fang Fang dikhianati oleh pria brengsek, rumahnya dirampas, dipermalukan, orang utang ini harus diselesaikan. Bos, tenang saja hari ini, siapapun yang tidak hormat kepada Anda dan Nona. Nona, aku akan menyelesaikan satu persatu, ajari mereka dengan baik peraturan kota sungai ini.
Gubernur Zhao, kamu bagaimana? Ini cuma seorang tua yang brengsek. Diam. Tuan ini pernah menyelamatkan nyawaku orang besar yang melindungi seluruh negara pusaka. Melindungi negara pusaka? Orang besar. Gubernur Zhao, saya tidak mengenal kehebatan Tuan. Pasti akan merawat dengan baik Tuan dan Nona ini. Yadong. Jangan-jangan Yadong benar-benar membuat marah orang yang tidak seharusnya dimarahi. Coba lihat urusan kawasan bisnis baru. Kamu masih berani menyebutkan kawasan bisnis baru padaku? Zhang Gongcheng, kamu mimpi kali. Setelah malam ini kota sungai ini tidak akan ada lagi jalan hidup untuk keluarga Zhang. Gubernur, kesalahan apapun bisa kami perbaiki. Mohon beri keluarga kami, keluarga Zhang, jalan hidup. Kuyadong, ya? Gubernur, kita ini kan satu keluarga. Aku suami Xiao Fangfang. Aku dan Fangfang teman sejak kecil. Cinta kami kuat bagaikan baja. Hal-hal yang mereka lakukan sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Guyadong, kau ini binatang tulen. Hubungan kita sudah putus total. Fangfang, aku tahu salah, Fangfang. Kamu minta ampun pada mereka. Aku hanya sesaat tergoda. Aku benar-benar mencintaimu. Fangfang. Kau tahu harus berbuat apa? Barang-barangku jangan dibuang. Aduh, aku mohon pada kalian, beri kami ibu dan anak ini jalan untuk hidup. Jalan hidup? Pergi dari kota sungai atau pergi mengemis? Pergi sana mengemis. Sudah lama aku tahu, ibu dan anaknya itu bukan orang baik. Betul, sia-sia saja pengorbanan Fangfang selama bertahun-tahun. Kasihan hidupnya. Bos, ada lagi yang perlu diperintahkan? Tidak ada, kamu pergi dulu. Bawa dia. Ya ampun. Ini bukan foto masa kecilku bersama ibu. Di sini sepertinya ini tempat tinggalku waktu kecil. Kalian mau apa? Yao, kenapa? Lepaskan ibuku. Lepaskan aku. Yao, ibu. Beberapa hari lagi adalah hari kematian ibu. Aku mau pulang ke kampung halaman untuk melihat. Oh iya, 2 hari lagi adalah hari kematian istri kakakmu. Aku mau pulang sebentar, bantu aku bersihkan dulu. Siap. Kenapa hari kematian istri paman? Dan hari kematian ibuku jatuh pada hari... Ini, Ayah angkatku. Silakan duduk. baik. Pak, terima kasih sudah menolongku hari ini. Aku tidak tahu harus membalas budi bagaimana. Bicara soal balas budi apa, sebenarnya hal ini memang seharusnya. Kenapa kamu tidak minum? Aku tidak menyangka bisa minum teh. Yang kamu seduh untukku agak sayang rasanya. Sayang apa sih? Kalau kamu mau minum, nanti aku seduhkan setiap hari untukmu. Andai saja kamu adalah ayahku. Tidak seperti ayah kandungku. Hanya bisa memandangi kami, ibu dan anak ini hampir dibunuh orang jahat. Tapi dia malah kabur sendiri. Bukan begitu. Kamu tahu dari mana? Aku tahu kamu jauh lebih baik daripada ayah kandungku. Waktu kecil dulu, aku menganggapnya pahlawan besar. Ternyata sebenarnya dia bajingan yang meninggalkan istri dan anaknya. Aku benar-benar membencinya. Pernahkah kamu berpikir, mungkin ayahmu punya alasan tersendiri? Apapun alasannya tidak boleh sampai membunuh ibu. Kami kan keluarga terdekatnya. Jangan sampai aku bertemu dia lagi. Seumur hidup aku tidak akan memaafkannya. Tidak kusangka Fang Fang begitu membenciku. Kalau sekarang aku mengungkapkan identitas sebagai ayah kandungnya Fang Fang, pasti akan meninggalkanku. Kita tidak ada hubungan darah, Paman. Kenapa kamu baik sekali padaku? Karena
Kamu mirip sekali dengan anak perempuanku yang hilang. Itu sama seperti aku. Semoga paman segera menemukan anak perempuannya. Kalau dia masih di sampingmu, pasti dia gadis yang sangat bahagia. Fang, kamu mau jadi anak angkatku? Aku. Kamu mau mengangkatku sebagai anak angkatmu? Hari ini banyak sekali kejadian. Kita berdua belum makan. Aku masak mie, ya. Jangan repot-repot. Fang, aku bantu. Jangan repot-repot. Gak apa-apa. Yo, kamu lagi ngapain? Aku lagi bikin mie untuk papa dan mama. Rajin sekali ya. Sudah selesai. Enak enggak? Enak. Mie ini sama sekali nggak pedas. Wah, mie ini pedas banget. Mie-nya sudah matang. Lagi melamun apa? Ayo kita makan mie di luar. Oke. Ada apa mie-nya tidak sesuai selera? Enak. Cuma aku tidak tahu ke depannya apakah masih ada kesempatan untuk bisa makan semangkuk mie-nya masakan anak perempuan lagi. Kalau Bapak tidak keberatan, aku mau jadi anak angkatmu. Benarkah? Aku sudah tidak punya ayah. Bapak juga tidak punya anak perempuan, kebetulan sekali. Baik. Anakku, ayah pasti akan memperlakukanmu dengan baik ke depannya untuk menebus semua penderitaan yang kau alami selama ini. Ngomong apa sih? Bukan Bapak yang menyebabkanku menderita. Cepat makan, nanti mie-nya dingin. Baik. Ayah angkat. Sudah 15 tahun tidak bertemu, tapi yang diakui justru anak angkat. Tapi begitu aku mengungkapkan identitas sebagai ayah kandung, anakku pasti akan langsung pergi. Aku tidak bisa lagi menemaninya. Fang, aku antar kamu sampai sini saja. Kalau ada kebutuhan, hubungi aku kapan saja. Kamu tidak masuk? Aku masih ada urusan beberapa hari ini. Setelah selesai, aku akan mencarimu. Baik. Dua hari lagi, aku akan ke rumah lama untuk berziarah ke makam ibumu. Sayangnya, aku tidak bisa membawamu. Aku takut setelah kamu tahu kebenarannya, kamu tidak akan mengakuiku lagi. Ibu, 2 hari lagi aku akan pergi ke rumah lama untuk melihat-lihat. Semoga tidak bertemu dengannya. Kak, boleh tanya, tahu ini tempat apa? Terima kasih. Sayang, aku datang menjengukmu. Ibu, aku akhirnya pulang. Itu kan, Nona?
Sayang, awalnya aku mau ajak anak kita ikut menjengukmu. Tapi karena kejadian dulu, dia masih dendam padaku. Aku takut dia pergi lagi. Jadi aku takut mengakuinya. Sayang, tenang saja. Aku akan jaga baik-baik anak kita. Fang, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Saya di rumah ayah angkat, menemukan masa kecil, foto bersama ibu saya. Berdasarkan informasi foto, saya menemukan tempat ini. Ternyata, disinilah rumah masa kecil saya. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Saya juga melihat foto ini. Hanya ingin datang melihat, seperti apa rumah masa kecilmu. Bukankah kamu bilang, hari ini adalah hari kematian istrimu? Dan lagi, kenapa ibu saya akan bersama hari kematian istri ayah angkat adalah hari yang sama? Adalah hari yang sama, tapi di antaranya terpisah 2-3 tahun. Saya juga baru saja berziarah ke makam istri saya, lalu datang melihat. Ayah, ibu saya adalah orang yang sangat lembut. Bahkan jika saya berbuat salah, dia tidak akan memarahi saya. Ayah tidak pernah pulang ke rumah sepanjang hari. Ibu sendiri juga bisa mengatur rumah dengan baik. Sampai. Kalian mau apa? Lepaskan ibu saya. Lepaskan saya, Yao Yao. Yao Yao. Ayah cepat selamatkan kami. Xiaozi, saya membunuh mereka. Kamu kembali ke sini. Jika bukan karena ayah saya melakukan hal buruk di luar, menyinggung musuh, ibu saya juga tidak mungkin meninggal. Keluarga kami juga tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Aku benci dia. Aku sangat membencinya. Dulu aku dan ibuku pernah diculik. Bisa jadi ayahku juga terlibat. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kamu. Maksudku? Menurut pengetahuanku tentang Xiaoji, dia tidak akan memperlakukan kalian berdua seperti itu. Sepertinya kamu belum cukup mengenalnya. Karena kebencianku padanya, aku sengaja melupakan wajahnya. Tapi kejadian dulu, saat dia meninggalkan aku dan ibuku, masih jelas terbayang di mataku. Papa angkat. Kenapa kamu aneh hari ini? Jangan-jangan kamu adalah ayah kandungku? Aku ngomong apa sih? Ayah angkatnya baik banget. Bukan seperti ayahku yang jahat. Ayah angkat. Aku pikir aku akan tinggal di sini nanti. Kembali ke sini. Rasanya seperti ibuku juga kembali di sampingku. Tidak masalah. Kamu istirahat dulu, nanti aku cari orang buat bantu pindahkan barang-barangmu. Malam ini juga kamu bisa tinggal di sini. Terima kasih, ayah angkat. Kalau gitu aku pergi dulu. Ibu? Kamu bilang. Ayah angkat pasti bukan ayah kandungku, kan? Kalau benar dia, maka di dunia ini aku tidak punya orang yang dicintai lagi. Semoga aku hanya berpikir terlalu jauh. Tolong hubungi Chandra Sakti. Tolong bantu anak perempuan saya pindah rumah. Kamu belum bertemu dengan anak perempuanmu. Dia karena saya dulu meninggalkan mereka berdua, ibu dan anak, selalu menyimpan dendam. Merasa saya yang membunuh ibunya. Saya takut setelah bertemu. Hubungan ayah angkat dan anak angkat pun tidak akan ada. Saya sarankan kamu lebih baik segera bertemu dengannya. Lagi pula dia pernah melihat orang yang menculik mereka dulu. Mungkin bisa ketahuan siapa dulu yang menyerang mereka berdua. Sampai sekarang apa gunanya membicarakan ini?
Saya mendapat kabar yang dulu kita hancurkan Dunia Baru Group sepertinya mendapat bantuan dari suatu pihak, mulai bangkit kembali. Apa? Jika kita bisa melalui Yao Yao menemukan orang yang menculik mereka dulu, mungkin akan membantu. Sudah datang. Gubernur Zhao mengutus saya ke sini untuk membantu pindah rumah. Silakan masuk. Yang mulia, baru saja Zhao Lu menghubungiku, menyuruhku membantu pindahan anak perempuan Qiao Ji. Artinya, Qiao Ji telah menemukan anak perempuannya yang terpisah bertahun-tahun. Yang mulia, ini kan kesempatan emas kita. Dulu Qiao Ji menemukan daftar nama itu, lalu menggulung habis Dunia Baru Group. Hampir saja yang mulia yang di belakang layar ketahuan. Kenapa kita tidak manfaatkan kesempatan ini? Anak perempuannya adalah titik lemahnya. Kita cukup menculik anaknya untuk dijadikan sandera, lalu membunuhnya. Dengan begitu, aku bisa membangun kembali Dunia Baru Group dan mengendalikan seluruh dunia bawah tanah Nagara Pusaka. Untungnya, sebelumnya aku sudah menempatkanmu di dekat Zhao Lu dan Qiao Ji. Kerja bagus. Kalau begitu, posisi bos Dunia Baru Group itu? Tenang saja, nanti pasti akan diserahkan ke tanganmu. Terima kasih, Yang Mulia. Kamu bukan orang Gubernur Zhao? Apa maumu? Apa maunya? Tentu saja memancing denganmu. Memancing? Tato ini... Kamu orang yang dulu menculikku dan ibuku. Dasar anak perempuan. Ingatanmu lumayan bagus. Mat jalan. Kalian siapa? Mau apa? Kalian mau apa? Yao Yao. Apa? Lepasin aku! Lepasin Mama! Lepasin aku. Yao Yao, Yao Yao. Mama, Papa, cepat selamatin kami. Lepasin Mama aku, Papa, cepat selamatin kami. Lepasin aku! Bawa pergi. Kalau bukan karena kamu dulu menculik aku dan ibu aku nggak akan mati. Enggak. Dulu Jiang Tianfan kasih kesempatan ke bapak lo. Asal tinggalin barangnya, kami nggak akan ganggu kalian berdua, ibu dan anak. Salahnya, ya cuma bisa nyalahin bapak lo. Sampai sekarang, lo culik aku buat apa? Buat apa? Tentu aja buat jadikan lo sandera, buat hadapin bapak lo. Percuma. 15 tahun dia nggak pernah mengakuiku. Dari awal dia nggak akan mengakui aku sebagai anaknya. Lo salah, mending kita bertaruh aja. Bertaruh? Aku akan telepon bapak lo. Lihat dia. Bakal datang atau enggak? Halo Qiao Ji. Anak perempuan lo. Ada di tanganku. Halo Qiao Ji, putrimu ada di tanganku. Chandra Sakti. Aku memperlakukanmu seperti saudara. Kenapa kau tega menyakiti Yao Yao? Jangan bicara omong kosong. Datang sendiri, jangan bawa orang lain. Kalau tidak, nyawa putrimu... Coba kau sentuh sedikit saja putriku. Qiao Ji, apa kau tidak sadar posisi kita sekarang? Sekarang kau yang butuh bantuanku. Asal kau nurut saja. Aku jamin putrimu akan baik-baik saja. Baik. Aku akan segera ke sana. Bos, kau tidak bisa pergi sendirian. Ini jelas-jelas jebakan. Aku tahu. Baiklah, ayahmu akan segera datang. Tidak mungkin. Ayah kandungku dulu sudah meninggalkan aku dan ibu, menyebabkan ibu tewas. Dia sama sekali tidak akan peduli dengan hidup matiku. Rupanya kau tidak tahu apa-apa, bodoh. Kau sudah lama bertemu ayah kandungmu. Tidak mungkin. Orang yang baru ku kenal belakangan ini hanya ayah angkatku, Xia Guohao.
Dia membohongimu. Xia Guohao adalah ayah kandungmu, Qiao Ji. Mana mungkin? Mana mungkin Xia Guohao adalah ayah kandungku? Ayah kandungku dulu meninggalkan aku dan ibu. Dia hanya diam melihat ibu dibunuh. Ayah angkatku pasti bukan orang seperti itu. Diam. Terlalu berisik. Kau tidak percaya ya? Barusan sudah menelepon. Dia akan segera datang. Nanti saat dia datang kau akan tahu apakah Xia Guohao dan Qiao Ji adalah orang yang sama. Bos, Kita bagi dua tim. Aku masuk dulu untuk menarik perhatian Chandra Sakti. Kau bawa mereka lewat belakang gudang. Tunggu sinyalku baru bertindak. siap. Baik. Sudah lama belum datang juga. Sudah kubilang ayah kandungku takkan peduli padaku. Diam! Kau memang sangat menyebalkan. Kalau dia tak datang, yang celaka adalah kau. Aku sangat menantikan saat kau bertemu ayahmu. Coba bayangkan kalau ayahmu melihat di tubuhmu ada bagian yang hilang. Apa dia akan sangat khawatir? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Salahkan saja ayah kandungmu sendiri. Hentikan. Berhenti. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Pasti aku salah lihat. Qiao Ji, kenapa datangnya selambat ini bikin aku nunggu lama? Kenapa? Tidak berani membuka mata untuk melihat ayahmu? Chandra Sakti. Aku memperlakukanmu seperti saudara. Bagaimana bisa kau sakiti putriku? Cukup, Qiao Ji. Tidak, aku lebih suka memanggilmu Kak Kiao. Ini semua aku belajar darimu. Dulu kamu juga mengkhianati Tuan Jiang seperti ini. Orang seperti apa Jiang Tianfan itu, kau seharusnya tahu. Orang seperti apa aku ini, kau juga tahu. Kalau bukan karena aku, kau sekarang masih jadi preman kecil di jalanan. Kau pikir aku akan berterima kasih padamu? Dulu menolak posisi tinggi, membawaku ikut kamu, hidup susah dan miskin. Mencari putri apa? Sudah ketemu putri, tapi tidak berani mengakuinya. Bagi aku Chandra Sakti, hitam dan putih, tidak ada bedanya. Siapa yang memberiku kemewahan, untuknya aku Chandra Sakti bekerja. Paham? Baik, asal kau lepaskan putriku, apa yang kau inginkan bisa aku berikan. Baik, melepaskan putrimu tidak masalah. Sujudlah di hadapanku, sujud dan ketuk kepalamu. Ketuk sampai aku puas, baru akan kulepaskan dia. Cepat! 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 Sujud! Siapa sangka, seorang preman belasan tahun yang lalu, sekarang bisa membuat orang penting sepertimu bersujud di hadapanku. Lepaskan anakku. Anak? Bukankah kalian saling memanggil? Ayah angkat dan anak angkat tidak ada hubungan darah sama sekali. Kenapa harus begitu peduli? Aku bunuh dia, kau bisa cari yang baru. Kenapa kau bertanya padahal sudah tahu jawabannya? Aku memang tahu, tapi coba pikir, kenapa dia tidak berani membuka matanya? Karena dia tidak mau mengakuimu. Sujud, sujud. Jangan. Jangan. Kenapa harus kamu? Kenapa kamu menipuku? Ternyata, ayah kandungku meninggalkanku. Ayah angkatku juga sudah meninggal. Duniaku hanya tersisa Guyadong. Kamu yang memberiku kasih sayang yang selalu kudambakan. Membuatku tidak lagi sendirian. Tapi kenapa? Kamu jelas-jelas orang yang paling kubenci seumur hidupku. Kenapa kamu harus menyakitiku berulang kali? Hanya karena aku anakmu. Aku harus menerima semua ini? Aku punya alasan yang sulit.
Jangan panggil aku anakmu, aku tidak ada hubungan denganmu. Baik, kata-katamu bagus. Xiaoge, coba pikirkan, anak kandungmu sendiri tidak mau mengakuimu. Betapa gagalnya hidupmu. Lepaskan anakku segera. Jangan buru-buru. Belum sujud dulu. Sujud sampai aku puas. Cepat! Jangan. Aku tidak mengakui kau sebagai ayah. Aku tak butuh kau sujud minta maaf untukku. Aku tahu kau membenciku. Di matamu, aku cuma sampah masyarakat dan binatang. Aku tak berharap kau memaafkanku, tapi aku tak mau lagi melihat kau terluka sedikit pun. Tuan-tuan, dengar itu, aku sudah balas dendam untukmu. Chandra Sakti. Cukup? Tidak. Tidak. Aku menculik putrimu. Karena takut identitasku terbongkar. Targetku selalu kau. Xiaoji, ku beri kau kesempatan untuk bunuh diri. Putrimu akan sangat senang. Cepat, cepat. Cepat! Xiaoji, aku tahu kamu orang yang tidak takut mati. Cepat! Aku bisa mati. Tapi aku ingin mati dengan mengerti. Tidak masalah. Ingin tahu apa? Aku beritahu kamu. Sebenarnya kamu bekerja untuk siapa? Bukan Jiang Tianfan yang sudah mati, kan? Tentu saja bukan. Aku tidak takut memberitahumu, tuanku. Yaitu Tuan Jiang, dalang di balik layar, juga orang yang berkuasa di Nagara Pusaka. Apa yang kalian mainkan ini? Dulu kamu yang menyuruhnya menangkap aku dan ibu, kan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa di sampingmu selama bertahun-tahun? Bukan, nak. Ini salah paham. Aku tidak menyangka dia akan mengkhianatiku. Pengkhianatan. Bagaimana bisa keluar dari mulutmu? Sangat menyakitkan telinga. Aku terlalu percaya padamu. Meskipun kita bersama-sama menghadapi bahaya, tetap tidak bisa mengubah. Sifatmu yang serakah, suka wanita, tidak berperasaan, dan tidak setia. Jangan anggap dirimu begitu mulia, Xiaoji. Bagaimana denganmu? Dulu kamu juga sama. Demi kemewahan dan kekayaanmu sendiri. Demi jabatan tinggi dan gaji besarmu sendiri. Mengkhianati Tuan Jiang yang menghargaimu. Mengorbankan anak perempuan dan istrimu sendiri. Kita sama-sama orang sejenis. Sudahlah. Yang perlu diketahui, kamu juga sudah tahu. Cepat bunuh diri untuk menebus dosa. Cepat. Jangan coba-coba menguji kesabaranku lagi. Kalian satu kiri satu kanan, bergerak terpisah. Ya. Bos, kamu harus tetap tenang. Jangan tertipu. Cepat, jangan coba-coba menguji kesabaranku lagi. Putri, waktu kecil kamu memang sangat lucu, selalu mengelilingiku, terus memanggil ayah, ayah, sekejap mata. Kamu sudah tumbuh besar seperti ini. Waktu berlalu begitu cepat. Selama bertahun-tahun kamu menderita begitu banyak. Aku tidak ada di sisimu, tidak bisa membantu sedikit pun. Aku benar-benar bukan ayah yang baik. Kak Xiao, jangan banyak bicara. Kamu bicara begitu banyak. Dia juga tidak akan memanggilmu ayah. Jangan buang waktu, cepat. Putri, setelah aku mati, jaga dirimu baik-baik. Jangan mudah percaya pada pria manapun. Carilah yang bisa diandalkan. Tahan uji, suami yang peduli keluarga dan menyayangimu. Aku bisa cari orang sembarangan saja lebih kompeten darimu. Dia akan menjadi suami yang baik dan peran sebagai ayah tidak usah kamu khawatirkan. Jangan lagi kamu bicara seperti ini. Kata-kata yang muluk-muluk. Kata-katamu tidak layak dipercaya. Cepat tusuk. Cepat tusuk masuk. Kamu tidak akan mati untukku. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Jangan berpura-pura lagi. Putri. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Dewi Lestari, aku datang menemanimu. Jangan. Jangan. Bos.
Lepaskan aku. Bos, kamu tidak boleh mati. Kalau kamu mati, kamu jatuh ke perangkap mereka. Yang penting anak perempuanku bisa hidup dengan baik. Kematianku apa artinya? Bos, kamu yakin sekali mereka pasti akan melepaskan anakmu? Mereka sangat membencimu. Kalau kamu mati, siapa yang akan melindungi anakmu? Siapa yang akan membalaskan dendam istrimu? Kalau kamu mati, barulah mereka benar-benar puas. Kamu sebaiknya pikirkan matang-matang. Kalau kamu tidak bunuh diri, aku akan bunuh anakmu. Bunuh saja kalau mau, meski aku punya hubungan darah dengannya, tapi dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menganggapnya sebagai ayah kandungku. Aku juga tidak perlu dia mati untukku. Kalau begitu, aku akan antarkan kamu menemui ibumu. Jangan sakiti anakku. Jangan coba-coba kesabaranku lagi. Cepat. Chandra Sakti, kamu lepaskan Fang Fang sekarang, aku bisa jamin kamu tidak mati. Sudah sampai situasinya begini. Aku tidak punya pilihan lain. Hari ini aku harus bawa pergi satu orang. Kak Kiao. Aku panggil kamu untuk terakhir kalinya, Kak Kiao. 15 tahun lalu, kamu memilih kemewahan dan kekayaan, mengorbankan istri dan anakmu sendiri. Maka hari ini, aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Kamu pilih, hidup sendiri, atau biarkan anakmu hidup, atau mungkin, kamu ingin menyesal seumur hidup. Aku kasih kamu hitungan terakhir. 3. Kamu lepaskan dia sekarang, aku jamin keselamatanmu. 2. Bos. Salahkan saja. Ayahmu yang baik itu, dia yang tidak mau menolong. Tenang saja. Aku akan memberimu akhir yang cepat. Biarkan aku sendiri yang menanggung penderitaan terakhir ini. Ayah, aku sudah tidak berhutang padamu. Laksanakan. Anakku sudah tidak apa-apa. Tadi seharusnya aku bunuh anakmu, membuatmu menyesal seumur hidup. Katakan, siapa dalang di belakang ini? Jangan harap. Ku beritahumu, aku tidak akan mengkhianati tuanku. Tuanku memberiku segalanya. Xiao Fangfang, lihatlah ayahmu yang baik itu, ayah yang baik. Demi nama dan keuntungan, dia bisa mengorbankan segalanya. Sedangkan dia, sekarang yang dipikirkannya cuma naik jabatan dan cari uang. Nah, aku bukan tipe orang seperti yang dia katakan. Aku punya alasan. Alasan apa? Katakan. Meski kali ini sudah ditangani, banyak tumor di dunia baru grup, tapi dalang di balik mereka masih bersembunyi di tempat gelap. Secara publik, aku akan menyatakan masalah ini sudah selesai. Tapi aku masih membutuhkanmu untuk menyelidiki secara diam-diam. Selain kamu dan Zhaolu, aku tidak percaya siapapun. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Mengerti? Bersumpah setia pada Nagara Pusaka. Fang Fang, kamu harus percaya pada ayahmu. Dia benar-benar punya alasan. Ada apa yang tidak bisa dikatakan? Alasan apa yang membuatmu meninggalkan aku dan ibu? Katakanlah. Sejak dulu, kesetiaan dan bakti sulit dipenuhi bersamaan. Aku tidak tahu siapa dirimu sekarang. Tapi aku tahu sekarang kamu adalah orang yang sangat hebat, kaya, berkuasa. Jadi semua ini dibayar dengan nyawa ibuku, benar kan? Bukan. Aku tidak pernah bermaksud menukar keluarga demi nama dan keuntungan. Yang paling kuhargai adalah keluarga. Jangan lagi kamu bicara kata-kata muluk ini. Saat dia menyandera aku tadi, kalau bukan karena ada yang datang menyelamatkanku, apakah kamu benar-benar rela mati untukku? Kurasa kamu pasti tidak akan. Karena kamu adalah seorang yang egois. Matilah.
Matilah. Bos. Kenapa? Kenapa kau melindungiku? Kau adalah anak perempuanku. Sudah sewajarnya ayah melindungi anak perempuannya. Bos, jangan bicara lagi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kenapa? Kau jelas-jelas tidak peduli padaku. Kau jelas-jelas orang yang egois. Kenapa menyelamatkanku? Fang Fang. Jangan salah paham. Aku hanya datang untuk membalas kebaikanmu menyelamatkanku. Aku tidak bisa memaafkan keputusanmu dulu meninggalkan aku dan ibu. Setelah kau sembuh, lebih baik kita tidak bertemu lagi. Kau tahu berapa banyak penderitaan yang ditanggung ayahmu untukmu. Dia melakukan itu dulu juga ada alasannya. Apa kesulitannya? Katakanlah, aku tidak mengerti. Sebenarnya apa yang tidak bisa dikatakan? Aku tidak mengerti apa yang layak. Kau meninggalkan aku dan ibu. Atau sebenarnya kalian sedang menipuku? Hal ini, aku akan menyelidikinya sendiri sampai jelas. Bos, selama ini kau mencari putrimu secara terbuka. Aku menyelidiki dalangnya secara diam-diam, membuat dalangnya lengah. Jika sekarang dalangnya tahu kita sedang menyelidikinya, dia pasti akan nekat, saling menghancurkan. Nanti bukan hanya putrimu, seluruh gedung akan terancam. Aku mengerti. Jadi aku tidak bisa memberitahu putriku. Memberitahunya berarti membahayakannya. Kau coba saja, Chandra Sakti. Dia adalah kunci untuk menemukan dalangnya. Titik terobosan. Ya. Kami ayah dan anak perempuan. Kapan sebenarnya baru bisa benar-benar saling mengenal? Pangeran. Chandra Sakti gagal. Sebelum ditangkap, dia menusuk Xia Guohao. Sejauh ini belum ada tanda-tanda pengkhianatan. Ditangkap oleh orang-orang kuil naga. Lambat laun pasti akan mengkhianati saya. Untungnya, istri dan anaknya ada di tangan saya. Sepertinya, kita harus mengambil inisiatif menyerang. Hanya dengan Chandra Sakti sendiri masih belum cukup untuk menjatuhkan pangeran. Sekarang bagaimana menghentikannya? Xia Guohao terus menyelidiki. Xia Guohao dan putrinya, bagaimana hubungan mereka? Xia Guohao selalu ingat identitasnya, tidak berani memberitahu putrinya sedikit pun. Putrinya membenci Xia Guohao karena demi nama dan keuntungan menyebabkan kematian ibunya. Hubungan keduanya sangat buruk. Menarik. Putrinya ada jaringan hubungan apa yang bisa dimanfaatkan. Saya ingin membuat mereka, ayah dan anak, menjadi musuh. Putrinya punya mantan pacar bernama Gu Yadong. Hari ini saya membawakan untuk Anda. Pantas sudah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Bawa dia ke sini. Iya. Menghadap Pangeran Pingxi, kenapa tidak cepat-cepat berlutut? Pangeran. Anda, saya hanya seorang pengemis di pinggir jalan. Anda mencari saya hari ini ada urusan apa? Ingin bangkit kembali? Ingin. Saya sangat ingin. Pangeran, mohon beri saya kesempatan. Kamu manfaatkan ini buat mereka ayah dan anak menjadi musuh. Kemudian, bawa Xiao Fang Fang ke sini untuk saya. Saya akan membuatmu bangkit kembali. Terima kasih, Pangeran. Saya pasti akan menyelesaikan tugas. Gubernur Zhao, bisa kita bicara sebentar? Mau bicara apa? Kalau soal masa lalu tidak ada komentar. Kenapa? Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Kenapa kalian semua tidak mau memberitahuku? Kalau diberitahu sekarang, tidak ada gunanya bagimu. Malah akan membahayakanmu. Aku sarankan kamu jangan selidiki lagi. Lalu sebenarnya dia orang seperti apa? Pahlawan. Pahlawan yang melindungi jutaan orang. Jadi dari jutaan orang itu, aku dan ibu tidak termasuk ya? Benar kan? Intinya kami hanyalah korban. Itu juga terpaksa. Kalau dulu Chandra Sakti tidak berkhianat, semua ini tidak akan terjadi. Kamu harus mengerti ayahmu. Dia juga sangat menderita. Tapi
Sudah, jangan lanjutkan lagi. Aku sarankan kamu pulang dan temani ayahmu dengan baik. Mungkin nanti tidak ada kesempatan seperti ini lagi. Kesempatan apa? Sungguh tidak menyangka. Ayah angkat yang selalu membelamu ternyata adalah ayah kandungmu. Aku juga heran, kok tiba-tiba ada orang yang begitu baik padamu. Seorang ayah yang mengorbankan kalian berdua untuk mendapatkan nama dan keuntungan, kamu malah mau mengakuinya. Apa katamu? Kamu pikir nama dan keuntungannya, kekuasaannya, dari mana asalnya? Gubernur Zhao tunduk padanya. Kamu dan ibumu hanyalah bidak yang bisa dia korbankan seenaknya. Kamu pikir omongan kalian berdua akan kupercayai? Omonganku boleh saja tidak kamu percayai, tapi orang di belakang kami, perkataannya pasti layak kamu percayai. Kalian bicara sebanyak apapun, aku tetap tidak akan percaya. Pada Chandra Sakti pastinya ada kebenaran yang kucari. Siapa sih? Tuan akan ingat jasa Anda. Ingat, jangan bicara apa-apa. Rencana Tuan adalah ayah dan anak saling bunuh. Saat rencana selesai, saat kamu bebas. Kalian ngikutin aku terus buat apa? Kami kasihan sama kamu, takut kamu dibohongin sama bapakmu. Kamu lagi nyari Chandra Sakti kan? Bagaimana kamu tahu? Sudah kubilang, orang di belakangku tahu segalanya. Aku bisa antar kamu ketemu Chandra Sakti. Kalau mau cari Chandra Sakti, ikut saja aku. Chandra Sakti ada di dalam. Terus gimana caranya masuk? Karena kamu nggak percaya kami, ya kami nggak masuk deh. Chandra Sakti. Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Kenapa nggak bisa kasih tahu aku? Chandra Sakti, apa sebenarnya yang terjadi tahun itu? Mengapa tidak bisa memberitahuku? Tahun itu, aku sendiri yang menangkapmu dan ibumu. Kamu masih bertanya jawaban ini padaku? Dari semua orang yang kukenal, kamu adalah satu-satunya yang bisa memberitahuku jawabannya. Apa sebenarnya yang terjadi tahun itu? Bukankah kamu sudah tahu jawabannya? Kamu maksud? Cepat lari. Kamu maksud orang yang egois dan mementingkan diri sendiri itu yang mengorbankan istri dan anak perempuannya untuk naik jabatan? Lalu mengapa dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanku? Karena dia paling ahli dalam berakting dan menipu. Peristiwa tahun itu tidak lepas dari identitasnya. Identitas apa? Karena dia adalah naga Nagara Pusaka, Chandra Sakti. Tenanglah. Mengapa kamu menghalangiku menyelidiki kebenaran? Aku tidak peduli dengan hidup matimu. Aku hanya tidak ingin pada momen paling kritis kamu memengaruhi bos. Mengapa semakin dekat aku dengan kebenaran, semakin takut kalian? Apa sebenarnya yang kalian takuti? Jika kamu tidak ingin mengakui bos, tinggalkan tempat ini. Cari tempat untuk hidup dengan baik. Hampir saja. Jika kamu belum mendapatkan yang kamu inginkan, aku bisa membawamu menemui orang penting di belakangku. Bawa aku menemuinya. Sudah putuskan? Katakan padaku siapa majikanmu. Aku takkan mengkhianati majikanku. Sekarang kau ada di tanganku. Bahkan jika aku tak membunuhmu, apakah dia akan melepaskanmu? Memecah belah. Tak berguna bagiku. Istri dan anakmu. Bukankah itu cara dia mengendalikanmu? Alat kendali. Alat kendali apa? Istri dan anakku hidup dengan baik. Dia tak seperti yang kalian kira. Ku beritahu, dia pasti akan menyelamatkanku. Pasti. Keras kepala. Aku tunjukkan sesuatu. Jangan buang waktu, mengganggu tidurku. Lihat saja, nanti kau tahu.
Banyak pengkhianat di antara kita. Ini baru saja dari orang yang bunuh diri dengan menggigit lidah, ditemukan di tubuhnya. Chandra Sakti tidak patuh, ancam dengan istri dan anak Chandra Sakti. Jika perlu, bunuh saja. Kamu masih berpikir dia akan datang menyelamatkanmu? Hanya kami yang bisa menyelamatkanmu dan keluargamu. Katakan padaku, siapa majikanmu? Ping Siwang. Bos, Ada apa? sudah ketemu. Daftar New World tahun itu dalang yang hilang adalah Ping Siwang. Apa? Ternyata Ping Siwang. Aku bilang, aku bagaimanapun aku menyelidiki, selalu ada hambatan. Semua petunjuk akan hilang, ternyata. Adalah Ping Siwang yang berkuasa dan berpengaruh. Sekarang Fang Fang sudah menyelidiki sampai ke Chandra Sakti. Aku curiga ada orang yang membimbing Fang Fang jika orang ini adalah Ping Siwang. Maka Fang Fang dalam bahaya. Tuan. Orangnya sudah saya bawa. Siapa kamu? Fang Fang. Perhatikan sikapmu. Yang ini. Dia adalah Raja Pingxi dari Nagara Pusaka, Wu Jinkui. Apa Raja Pingxi? Saya tahu kamu sedang sedih. Ada masalah apa? Langsung bilang ke saya. Saya akan jujur, tidak akan menyembunyikan apapun. Ayah saya sebenarnya siapa? Bos, ini adalah rumah pribadi Raja Pingxi di kota sungai. Kalau kita masuk tanpa izin, saya takut dia akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Dan di dalam mungkin ada jebakan. Haruskah kita tunggu orang saya datang dulu? Kamu tunggu di sini, saya masuk dulu. Ayah saya sebenarnya siapa? Kepala kuil naga-nagara pusaka. Kuil naga-nagara pusaka adalah lembaga langsung di bawah kepala negara. Tugasnya adalah mengawasi para pejabat dan meninjau keputusan. Apa yang sebenarnya terjadi dulu? Untuk naik pangkat dan kaya, dia bekerja sama dengan organisasi bawah tanah dunia baru secara jahat. Mengkhianati rekan-rekannya sendiri, mengorbankan istri dan anaknya sendiri. Inilah alasan dia tidak bisa memberitahumu. Siapa yang akan memberitahu anak perempuannya bahwa dia sendiri adalah pencuri negara, menggunakan istri dan anak untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan? Sampah. Anak perempuan. Kamu baik-baik saja? Kamu yang membunuh ibuku. Kenapa kau bilang begitu? Pangeran Pingxi sudah memberitahuku. Dulu, demi meraih kesuksesan, kau mengambil barang milik Jiang Tianfan dan mengorbankan nyawa aku dan ibu. Benar kan? Atau, aku harus memanggilmu kepala kuil naga. Bukan begitu. Nak, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak mau mendengarkannya. Lalu harus mendengarkanmu? Bisa saja aku mendengarkanmu. Tapi tunjukkan buktinya dulu. Kalau aku membongkar bukti kejahatan Wu Jinkui sekarang, hanya akan membuatnya waspada. Wu Jinkui, kau benar-benar punya skema terang-terangan yang hina. Nah, ikutlah denganku. Akan kuberitahu semua kebenarannya. Tidak usah. Putrimu sekarang tidak ingin bertemu denganmu. Untuk sementara, biarkan dia tinggal di sini bersamaku. Aku yang akan merawatnya. Nah, Jangan khawatir, aku akan menyelidiki. nah, Fang Fang, ingin membalas dendam untuk ibumu? 3 hari lagi, Nagara Pusaka akan mengadakan pengadilan untuk Xia Guohao. Aku bisa membuatmu menjadi algojo, menghabisi orang yang membunuh ibumu dengan tanganmu sendiri. Bos, Zhao Lu terlambat datang menjaga. Ini karena Wu Jinkui bertindak terlalu teliti. Dia dari Nagara Pusaka kedua, setelah satu orang berada di atas semua orang tidak mudah dihadapi. Zhao Lu. Ya. Kirim orang untuk mengikuti Wu Jinkui, lihat apa lagi cara yang bisa dia gunakan. Baik, ayo. Menghadap kepala negara. Tidak usah beri salam. Kepala negara Xia Guohao menyusup sebagai mata-mata mendapatkan daftar nama menyelidiki dalangnya. Memakan waktu 15 tahun, hal ini tidak mencurigakan.
Maksud Anda? Kepala negara saya berani menuduh Anda kepala kuil naga, Xia Guohao. 3 hari kemudian lakukan sebuah pengadilan. Anda yakin tentang ini? Saya bersedia menggunakan jabatan Raja Pingxi sebagai jaminan. Ini pasti berhasil. Fang Fang, pedangmu sangat bingung. Begini tidak mungkin membunuh Xia Guohao. Aku tetap tidak mengerti jika dia benar-benar orang seperti itu. Mengapa dia masih mau menangkis pisau untukku? Apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan? Aku sedang menghukummu atas nama ibumu. Kau begitu mudah melepaskan pembunuh ibumu. Ibumu di alam baka juga tidak akan tenang. Bodohnya anak. Kau pikirkan, apa statusnya? Pemimpin kuil naga. Itu adalah bermain akal dengan orang. Berebut kekuasaan dan strategi. Menipu orang sampai mati. Baru bisa duduk dengan stabil di posisinya. Dia hanya sedang berakting. Kematian ibumu mendapatkan kepala negara untuknya. Kepercayaan dan pemanfaatan. Dan kematianmu sama-sama membuatnya bisa naik pangkat dan gelar. Ternyata begitu. Aku tidak menyangka ayah kandungku bahkan menipuku 2 kali. Ini semua salahnya bukan salahmu. Begini, tunggu sampai putusan Xia Guohao turun, kau datang ke sini padaku, menjadi anak angkatku. Bagaimana? Ada kabar? Orangku menemukan Wu Jinkui pergi menemui kepala negara. Apa kata kepala negara? Kepala negara baru saja mengirim orang untuk memberitahu 2 hari lagi memanggilmu ke istana untuk membicarakan urusan. Ini adalah perjamuan Hongmen. Wu Jinkui dasar brengsek. Jangan buang-buang tenaga, Dewi Lestari sudah 15 tahun. Capek, kan? Sudah 15 tahun. Tapi selama 15 tahun ini, aku tidak pernah satu hari pun tidak ingin membunuhmu. Buat apa? Tinggallah di sini sebagai burung dalam sangkar. Ada makanan dan minuman enak sekali. Aku ingin anak perempuanku, suamiku, aku ingin rumahku. Oh, aku baru saja ingin memberitahumu kabar baik ini. Aku sudah menemukan mereka berdua. Paman Wu, aku sudah selesai berlatih. Paman Wu. Di mana mereka? Di mana mereka? Putrimu ada di rumahku. Dia hidup dengan baik. Aku juga akan memberitahumu kabar baik. 2 hari lagi, dia akan membunuh dengan tangannya sendiri ayah kandungnya. Jangan. Jangan. Pak Wu. Fang Fang, kamu kesini buat apa? Aku baru selesai latihan pedang. Ingin mencari Bapak. Baiklah. Biarkan aku lihat hasilmu. Ayo. Pak Wu. Di dalam itu apa? Oh, itu gudang. Isinya cuma barang tidak berharga. Di dalamnya berantakan. Ada juga paku dan sebagainya. Tidak aman. Ayo cepat pergi. Boleh juga, 2 hari kemudian, kamu akan jadi Algojo, bisa balas dendam untuk ibumu. 2 hari kemudian. Bos, bahkan jika Raja Pingxi menyuruh kepala negara mengadilimu, kita punya Chandra Sakti. Tidak takut, dia tidak mengaku. Raja Pingxi licik dan banyak akal, jangan meremehkan musuh. Mengerti. Jadi kali ini kita bertindak terpisah, agar tidak dihadang Wu Jinkui. Waktu sudah larut, ayo pergi. Baik. Halo, sudah sampai mana? Ada masalah, bos. Mobil kita diserang oleh Raja. Ada masalah, bos. Anak buah Pangeran Pingxi ingin menculik Chandra Sakti. Aku masih bisa menanganinya di sini, tapi akan terlambat sampai. Kalau begitu cepatlah. Aku masuk dulu. Lihat apa si Wu Jinkui punya akal apa. Hati-hati, bos. Kepala negara sudah menunggu Anda di dalam. Jangan sampai membuatnya menunggu lama.
Apa maksud kepala negara? Untuk menjamin keselamatan kepala negara, kepala kuil, lebih baik Anda memakainya. Jika tidak ada masalah, nanti akan dilepaskan untuk Anda. Benar, Qiaoji. Jangan-jangan Anda merasa kepala negara kita sudah tua dan pikun, sampai tidak bisa membedakan siapa yang setia dan siapa yang pengkhianat. Baik, apapun yang dikatakan orang lain, aku percaya pada kepala negara. Pasti akan memberikan keadilan padaku. Kepala negara. Pangeran kami, Pangeran Pingxi, secara terbuka mengajukan mosi tidak percaya kepada kepala kuil naga, Qiaoji, karena melawan atasan, lalai dalam tugas, mencuri dari dalam, dan mencuri aset negara. Qiaoji, apakah Anda mengaku bersalah? Siapa kau ini? Lagi pula, apa kalian punya bukti? Bukti? Selama 15 tahun ini, Anda tidak pernah datang ke kuil naga, hanya menyuruh anak buah menyelidiki misi yang diberikan kepala negara kepada Anda. Bukankah ini fakta? Masalah ini sangat serius. Dalang di balik layar bersembunyi sangat dalam. Aku hanya bisa menyusup ke masyarakat, memeriksa satu persatu, bukan kesalahanku. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Kalau begitu, tunjukkan buktinya untuk membuktikan kesucian dirimu. Sedang di jalan. Xia Guohao, kau tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Di depan orang lain, kau boleh tidak jujur. Tapi bagaimana jika di depan putrimu sendiri? Putri? Anak Wu Jinkui tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Qiaoji, kata-katamu kasar sekali. Raja kami, Pingxi Wang yang mulia, mungkin berbuat jahat pada seorang gadis kecil. Xia Guohao, kau tahu tidak siapa yang akan menghukummu hari ini? Anak pedangmu. Kau tidak akan percaya omong kosong orang tua ini, lalu berani melawan ayah, kan? Aku ingin percaya padamu, tapi kau terus-terusan menipuku. Bagaimana aku bisa percaya? Anakku sayang. Sekarang aku akan beritahu kebenarannya. 15 tahun lalu, aku menyusup di sisi Jiang Tianfan untuk menyelidiki dalang di balik dunia baru grup, yaitu Pingxi Wang, Wu Jinkui. Dulu aku tidak punya bukti, jadi tidak berani mengungkapkannya. Tapi sekarang buktinya sudah ditemukan. Aku bisa menghukumnya. Xia Guohao. Bukti kejahatanmu sendiri ketahuan, lalu kau mulai mencela secara membabi buta. Aku tahu kau punya konflik dengan raja kami, tapi dengan menjelek-jelekan seenaknya, kau hanya akan menghabiskan kepercayaan dan kesabaran kepala negara. Kepala kuil naga ini di hadapan Pingxi Wang juga biasa saja ya. Tidak lama lagi kepala negara akan menghukummu, Qiaoji. Saat itu, di negara pusaka tidak akan ada lagi yang bisa menyaingi Pingxi Wang. Pingxi Wang kami akan benar-benar menjadi orang kedua di atas semua orang. Kalau begitu aku harus erat-erat memegang kaki Pingxi Wang ini agar karirku lancar nanti. Xia Guohao, kepala negara sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak becus. Xiao Fangfang, sudah waktunya balas dendam untuk ibumu. Anak kau... Xiao Fangfang, kau ini... Xiao Fangfang, kau gila ya? Berani tidak hormat pada Pangeran Pingxi. Bukannya dulu kau sangat setia mati-matian pada pangeran kami? Kenapa sekarang jadi begini? Setia mati-matian? Kalian pikir aku mudah ditipu? Pangeran Pingxi, ini sebenarnya bagaimana? Lapor pada kepala negara, Pangeran Pingxi Wu Jinkui kejahatannya sangat besar. Mencuri aset negara, lalu memfitnah ketua kuil naga, Xia Guohao. Untuk mengancam Xia Guohao, dia menculik kami, ibu dan anak. Aku juga karena itu terpisah dari orang tua selama 15 tahun. Omong kosong, memfitnah apa, menculik apa, semua bohong. Biarkan dia selesaikan. Tidak lama sebelumnya, aku bertemu kembali dengan ayahku, Xia Guohao. Pangeran Pingxi mencoba menipuku, bilang ayahku adalah dalang yang melukai ibu. Ingin membuat kami, ayah dan anak, saling bunuh. Aku pura-pura menuruti, hanya untuk mendekati Pangeran Pingxi mengumpulkan bukti untuk membuktikan kesucian ayahku. Kepala negara, tolong berikan keadilan untuk kami. Wah, kau ini Xiao Fangfang. Berani-beraninya menipuku, awas kau. Sudah bicara panjang lebar, bukannya tetap hanya omonganmu tanpa bukti. Ingin menyalahkan pangeran kami? Menyalahkan? Ibuku, Dewi Lestari, berada di kediaman Pangeran Pingxi di ruang penjara bawah tanah. Mohon kirim orang untuk menyelidiki, baru bisa tahu apakah ucapanku benar atau... Xiao Fangfang, bagaimana caranya menemukan Dewi Lestari? Bawahan ini juga tidak tahu. Jangan sampai mereka menemukan Dewi Lestari. Ya, nak, kamu bilang, ibumu masih hidup. Wu Jinkui, kamu mau main apa lagi? Rencana licikmu tidak akan berhasil. Aku kenal Qiaoji dan Yao Yao. Mereka tidak akan saling bunuh Qiaoji. Qiao Shuyao.
Kamu kenal? Xiaoji dan Xiao Shuyao. Kamu mirip. Dengan aku waktu muda sama persis. Apakah kamu? Yao Yao. Kamu adalah ibu-ibu. Aku sangat merindukanmu, Ibu. Yao Yao anakku yang baik. Kamu sudah besar sekali. Iya juga. Sudah 15 tahun berlalu. Kami pikir kamu sudah... Dulu aku menghadang Jiang Tianfan. Aku menyuruhmu lari cepat. Aku juga mengira aku akan mati di sini. Tapi tak kusangka Wu Jinkui memanggil Jiang Tianfan. Lalu mengurungku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayahmu dulu adalah mata-mata di sisi Jiang Tianfan. Untuk menemukan pencuri buku negara dalang di baliknya, yaitu Wu Jinkui. Wu Jinkui untuk mengancam ayahmu menyiapkan rencana cadangan. Mengurungku di sini, mengancam ayahmu. Wu Jinkui benar-benar membohongiku. Anakku yang baik. Apapun yang bajingan itu katakan jangan percaya. Tenang, Ibu. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Anakku jangan terburu-buru. Di Istana Pingxi. Penuh dengan mata-mata, meski kamu bebaskan aku sekarang. Kita berdua, ibu dan anak, tidak akan bisa melarikan diri. Lalu harus bagaimana? Temui ayahmu. Suruh ayahmu jelaskan situasi kepada kepala negara. Kirim orang ke sini. Dengan begitu, kamu tidak akan dalam bahaya. Ayahmu juga bisa membersihkan namanya. Tapi kamu... Ibu sudah dikurung 15 tahun. Tidak apa beberapa hari ini. Kamu pergi sekarang juga. Kalau tidak, jika ketahuan oleh orang Istana Pingxi, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Cepat pergi. Ibu, jangan khawatir. Aku dan ayah pasti akan kembali menyelamatkanmu. Pergi. Raja Pingxi, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kepala negara, benar-benar nyata, untuk menghindari Raja Pingxi mengambil kesempatan dalam kekacauan mengirim orang kembali memberi kabar lalu membunuh untuk menutup mulut. Mohon tahan mereka, kirim orang. Kepala negara. Tuanku seumur hidup setia pada negara dan penguasanya. Beliau tidak pernah melakukan hal yang merugikan Anda dan negara pusaka. Ini semua adalah omong kosong dari ayah dan anak perempuan itu. Sama sekali tidak masuk akal. Kepala negara benar atau tidaknya, Anda bisa periksa sendiri. Konyol, kediaman Pangeran Pingxi kami jika hanya karena fitnah seorang perempuan lalu digeledah seenaknya. Di mana wibawa negara pusaka? Jika tidak ada bukti, atas dasar apa Anda memeriksa kediaman Pangeran Pingxi kami? Bukti tentu ada. Bawahan saya, Chandra Sakti, telah dibelokkan oleh Pangeran Pingxi. Mereka berkomplot diam-diam untuk menghalangi penyelidikan saya terhadap dalang di balik Dunia Baru Group. Asalkan Chandra Sakti hadir di sini, semuanya akan terungkap jelas. Jika Chandra Sakti tidak bisa hadir hari ini, dan Anda telah memfitnah tuanku kami, hukuman apa yang pantas untuk tuanku kami? Benar. Pangeran Pingxi demi negara pusaka tidak kenal lelah. Segala yang beliau lakukan adalah untuk meringankan beban kepala negara. Jika beliau difitnah tanpa alasan oleh orang-orang tertentu, bukankah itu akan mendinginkan hati para kesatria setia negara pusaka? Ya, kepala negara. Saya mengikuti Pangeran Pingxi sejak kecil, menjadi kepala pelayan di kediaman ini bertahun-tahun. Tidak ada yang lebih paham dari saya bagaimana pribadi tuanku sebenarnya. Bagaimana bisa kami mengizinkan orang seperti ini memfitnah tuanku kami seenaknya? Kepala negara, saya tidak kenal siapa Chandra Sakti. Xia Guohao sedang memfitnah saya. Jika Chandra Sakti tidak bisa hadir hari ini, itu artinya dia memfitnah saya. Anda harus membela saya. Bagaimana kamu tahu Chandra Sakti tidak bisa hadir? Mungkinkah kamu punya cara untuk mencegahnya datang? Saya tidak akan berdebat mulut dengan kalian, kepala negara. Jika saya difitnah, bagaimana seharusnya menghukum yang disebut pemimpin kuil naga ini? Apakah kepala negara takut pada pemimpin kuil naga? Kepala negara, jika Chandra Sakti tidak bisa hadir hari ini, saya Xia Guohao bersedia bunuh diri untuk menebus kesalahan. Wahahaha, Chandra Sakti sudah hadir. Zolu dari kuil naga menghadap kepala negara. Terdakwa Chandra Sakti menghadap kepala negara. Zolu dari kuil naga, hormat kepada kepala negara. Penjahat Chandra Sakti. Saya menghadap kepala negara. Bangunlah. Bagaimana? Pasukan penyergapnya lebih dari 1. Untungnya anggota kita dilatih oleh bos. Semua jagoan 1 lawan 100, baru bisa kabur nyaris mati. Bangkai tua. Aku jadi mata-mata untukmu selama 10 tahun. 10 tahun. Aku selalu berikan informasi kunci, menyelamatkanmu. Apa yang kau lakukan? Kau balas budi dengan kejahatan. Selalu ingin hukum mati aku. Wu Jinkui, apalagi yang mau kau katakan?
Saksi Chandra Sakti ada di depanmu. Mau jelaskan apa lagi? Tuan Pangeran, bagaimana kalau aku bunuh Chandra Sakti? Kalau berhasil, dia mati tanpa bukti. Zhao dan Xia Guohao ada di sini. Jangan bertindak gegabah. Ya, Wu Jinkui, ini sebenarnya bagaimana? Kepala negara hanya berdasarkan perkataannya saja langsung vonis bersalah Tuan Pangeran kita? Bukannya terlalu gegabah? Chandra Sakti, apa kau punya bukti hubungan dengan Pangeran Pingxi? Kembali pada kepala negara. Dulu anakku sakit parah. Wu Jinkui memberiku mutiara malam yang sangat berharga. Katanya hadiah dari kepala negara. Memang benar, coba tunjukkan mutiara malam itu. Kuil naga kami sudah bawa istri dan anak Chandra Sakti pulangkan ke dalam negeri. Tapi butuh setidaknya 3 hari. Pokoknya hanya kau yang bicara. Kepala negara sibuk urusan negara. Mana ada waktu main-main dengan kalian? Kalau kalian tidak bisa tunjukkan bukti, kau harus bunuh diri untuk minta maaf. Masih ada bukti. Bukti apa yang kau maksud? Istri Xia Guohao berada di kediaman Pangeran Pingxi. Benar, ibuku berada di kediaman Wu Jinkui. Asalkan kepala negara mengizinkan ayahku pergi. Sekali geledah pasti ketahuan. Kediaman Pangeran Pingxi memiliki halaman belakang. Kakak ipar ada di sana. Saya mohon kepala negara mengizinkan saya untuk menggeledahnya. Kediaman Pangeran Pingxi yang terhormat ini. Bisa kau geledah seenaknya. Kalau 1 orang bilang ada yang palsu, kalau 2 orang bilang masih ada yang palsu juga? Wu Jinkui, jangan-jangan di hatimu benar-benar ada udang di balik batu? Aku setia pada Nagara Pusaka. Sama sekali tidak ada udang di balik batu. Pengawal, lepaskan belenggu Tuan Kuil ini. Kau dan putrimu pergi ke kediaman Pangeran Pingxi untuk memeriksa. Baik. Cari kesempatan. Habisi mereka. Baik. Ya Tuhan, kumohon padamu, lindungilah ayah dan anak itu kembali dengan selamat. Ibu. Sayang. Sayang. Yao. Sudah 15 tahun, kita bertiga sekeluarga. Akhirnya berkumpul kembali. Sayangku, bertahun-tahun ini kau menderita. Mau melawan raja kami? Pergilah ke kehidupan berikutnya. Tidak menyangka keluarga kami baru berkumpul. Sudah akan mati di sini. Dalam hidup ini, bisa bertemu denganmu dan Yao saya sudah puas. Ayah, Maaf. selama ini saya salah paham padamu. Yang harus minta maaf adalah saya. Kalian tenang saja. Saya tidak akan membiarkan kita mati di sini. Sudah tidak apa-apa, ayo pergi. Kenapa belum kembali? Kalian mau memberontak? Haha. Tak kusangka, tertipu oleh seorang gadis kecil. Memang pantas jadi putri pemimpin kuil naga. Aku hampir saja kalah total. Sekarang pemimpin kuil naga sudah tiada. Kepala negara, di sekitarmu sudah tak ada lagi yang bisa dipakai. Keberuntungan itu berputar. Sekarang giliranku. Sekarang di sini semuanya orangku. Asal kau turun tahta dengan patut, aku masih bisa membiarkanmu hidup. Saat ini, kalau aku berdiri tegak di pihak Wu Jinkui, paling tidak aku bisa jadi pangeran. Pangeran, aku bunuh kepala negara untuk Tuan, dukung Tuan jadi kepala negara baru. Baik. Serang. Berani-beraninya. Aduh. Pangeran Pingxi Wu Jinkui berencana memberontak. Bukti-buktinya jelas. Hukum mati.